Oke, halo teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Eh, Hari ini adalah pertemuan yang ke-12 ya. Ya, Pertemuan yang ke-12. Tentu saja kita akan belajar materi baru hari ini. Tapi kita akan sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajarin, teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang titik koordinat ya. Nah, namun materi hari ini lebih advance karena kita bisa mengubah arah dari titik koordinat. Jadi, teman-teman akan bisa mulai mengenal ya, gimana caranya menggerakkan sebuah sprite atau karakter seperti di game yang sering teman-teman mainkan gitu. Oke. Ada yang masih ingat titik koordinat itu ada berapa sumbu? Berapa, yuk? Hah? 4. Empat, salah. Yang lain, ada jawaban yang lain? 2. Dua, betul. Apa aja? Sumbu X sama Y. Betul, Arya. Mantap. Sumbu X dan sumbu Y ya, teman-teman ya. Kalau sumbu X itu arahnya dari mana ke mana, Arya? Kanan ke kiri. Betul, kanan ke kiri. Kalau Y, Atas ke bawah. betul, atas ke bawah. Mantap. Oke, terima kasih Arya sudah membantu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar gimana caranya membuat program dengan menggunakan kontrol keyboard kita pada karakter yang kita buat. Jadi kita akan membuat karakter kita bisa bergerak seperti game sungguhan ya. Nah, di situ kita juga akan berlatih titik koordinat menggunakan game Rocket ya. Dan jika sudah berlatih, nantinya kita akan mempraktekkan bekal ilmu kita di Scratch. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke gamenya, kakak mau jelasin sesuatu dulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini ada dua sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X itu dari kiri ini ya, ke kanan gitu ya. Kalau sumbu Y dari bawah ke atas. Nah, kalau semakin ke kanan, angkanya semakin besar apa semakin kecil untuk sumbu X? Semakin besar. Semakin semakin besar, betul. Besar. Semakin ke kanan semakin besar. Kalau ke kiri, semakin ke kiri artinya semakin Kecil. kecil. Betul sekali. Nah, untuk sumbu Y, kalau semakin ke atas semakin apa teman-teman? Besar. Besar. Besar, betul. Semakin ke bawah, semakin Kecil. kecil. Mantap. Oke, mantap teman-teman. Sudah paham berarti. Nah, sebentar. Kita mute lagi ya. Oke. Nah, karena sumbu X itu semakin ke kanan semakin besar dan semakin ke kiri semakin kecil, artinya kita bisa menggunakan logika tersebut untuk merubah arah dari titik koordinat, teman-teman. Misalnya nih, oke, Fahri, jangan dicoret-coret ya. Misalnya kakak mau naruh satu titik ya, teman-teman ya. Misalnya titik yang kakak taruh adalah di sini deh, di sini. Oke, ada yang tahu ini titik koordinatnya berapa? Ayo, masih ingat? Satu. Satu. Satu, satu apa? Satu X dan satu Y. Betul. Satu X, Satu satu koma Y. satu. Iya, 1,1 juga betul. Satu X, satu Y ya. Habis itu kakak mau taruh misalnya di sini, titik keduanya di sini ya. Titik kedua kakak taruh di sini. Oke, kalau titik kedua berapa? Tiga. Tiga. Dua. X tiga. Betul. 3X dan 2Y. Gitu ya. 3X dan 2Y. Nah, sekarang kakak mau ajarin teman-teman gimana caranya kita merubah arah dari
titik pertama menuju ke titik kedua. Ini ya. Titik pertama menuju ke titik kedua. Ini kakak kasih angka 1, ini titik pertama, dan ini kakak kasih angka 2. Ini titik kedua. Nah, kita akan menggunakan logika tadi, teman-teman. Jika sumbu X semakin ke kanan, titiknya akan semakin besar. Sumbu Y semakin ke atas, angkanya juga semakin besar. Nah, kalau teman-teman lihat, titik kedua ini, Oh ya. posisinya ada di sebelah kanan apa kirinya titik pertama? Kanan. Kanan, betul. Titik kedua ada di sebelah kanannya titik pertama, gitu ya. Artinya, angkanya juga akan semakin besar. Nah, titik kedua dalam sumbu Y itu ada di atas atau di bawahnya titik pertama, teman-teman? Di mana? Atas. Atas. Betul sekali. Ada di atasnya titik pertama. Oke, kakak mau hapus yang ini aja. Hapus. Nah, ini ke kanan dan ke atas. Artinya, angkanya bertambah ya, teman-teman ya. Misalnya gini, kakak mau bikin penjelasan ya. X1 itu untuk titik 1 ya. X1 dan Y1 itu artinya titik 1. Nah, X1-nya berapa, teman-teman? X-nya titik 1 berapa angkanya? X-nya titik 1 berapa? Coba 1. dilihat. 1, betul. Kalau Y-nya 1. 1 juga. Nah, sedangkan kalau X dari titik 2 berapa? 2. 3. 3. 3 ya, oke ya. 3 nih, dilihat nih. Ini sumbu X ya kan. Terus kita tarik garis ke atas. Nah, ada di angka 3. Nah, habis itu Y-nya titik kedua berapa? 2. 2. Betul. Y-nya adalah 2. Kalau kita tarik garis, titik kedua tepat berada di angka 2 pada sumbu Y. Gitu ya. Nah, Gitu. cara merubah arah dari titik pertama ke titik kedua, kita tinggal lihat nih. Titik kedua kan ada di kanannya sumbu X. Berarti angkanya bertambah. Nah, berarti dari titik pertama hingga untuk mencapai titik kedua dari titik pertama, artinya kita perlu menambah 2 angka pada sumbu X gitu ya. Tinggal cara hitungnya adalah 1 ditambah berapa biar jadi 3. 1 ditambah titik-titik biar jadi 3. Nah, kalau Y-nya 1 tambah titik-titik biar jadi 2. Oke. Untuk X, X 1 tambah berapa, teman-teman? Biar jadi 3. 2. 2. Betul, tambah 2. 2. Kalau Y biar jadi 2, 1. tambah berapa? 1. Betul. Y-nya ditambah 1. Jadi, seperti ini aja, teman-teman. Kalau mau ngegerakin sprite dari titik pertama ke titik kedua, tinggal ditambahin X-nya ditambah 2 dan Y-nya ditambah 1. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung praktek aja, biar lebih mudah. Aku nih udah nggak sabar pengen ngurus. Oke. Sekarang kita mulai dari level pertama ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada, di kanan ini ada gambar monitor dan ada roket. Nah, roket ini harus kita buat programnya agar mencapai titik merah yang ada di sini ya. Nah, berarti karena titik ini berada ada di garis yang sama, artinya kita akan menggunakan sumbu X.
gitu ya. Nah, sekarang kita lihat posisi titiknya itu ada di sebelah kanan apa kirinya roket? Sebelah kanan kan. Artinya kita akan menambahkan angka pada sumbu X-nya. Nah, pertama-tama kita taruh dulu nih perintah change X by, ya, change X by. Nah, di situ kita lihat angkanya. Roket ini ada di titik koordinat X berapa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? 0. Betul, 0. Nah, kira-kira 0 ditambah berapa biar sampai di titik ini? Coba dilihat, titiknya ada di X berapa? 8. 8. 18. Berarti 0 ditambah 8. 8. Betul. Nah, kita tinggal ubah nih. Change X by-nya menjadi 8. Gitu ya. Pilihnya 8 ya, teman-teman ya. Jangan sampai minus 8, tapi 8. Gitu ya. Nah, kalau udah, tinggal kita klik play aja. Nah, dia akan sampai. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kakak, Ya, Ovi? bukannya kita udah belajar koordinat ya? Iya, tapi ini lebih dalam lagi belajar. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke level yang kedua ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini titiknya ada di sumbu apa kira-kira? Kita harus bergerak ke sumbu apa? Menggunakan sumbu apa? Y. Sumbu Y, betul. Karena ke atas ya, kita akan bergerak ke atas. Nah, berarti pakai sumbu Y. Nah, sekarang roketnya ada di Y berapa? Roketnya ada di Y berapa? Y0. Betul. Y0. Y0 ya, karena roketnya ada di tengah-tengah, di tengah-tengah sumbu Y. Berarti kalau ada di tengah-tengah, ada di titik Y0. Ya. Nah, berarti jelas nih, kita tinggal pakai perintah change Y by. Ya, change Y by. Y itu Y artinya ya. Change Y by. Nah, tinggal kita lihat nih, titiknya ada di titik koordinat Y berapa, teman-teman? 6. Y6. 6. Y6, betul. Berarti kita tinggal hitung 0 ditambah berapa biar jadi 6. Ayo. 0 tambah 6. Iya. 0 tambah 6. Gampang kan? 0 ditambah. Salah. Tambah 6. Oke. Langsung aja kita jalankan. Sampai deh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ayo, yang mau nanya, silakan. Yang masih bingung? Nggak ada, udah paham ya? Oke, sekarang kakak bakal jelasin yang lebih sulit ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada titiknya ada banyak. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik. Nah, karena ini berulang, jadi jarak dari satu titik ke titik lain itu sama, jadi kita bisa memanfaatkan perintah repeat ya, teman-teman. Kita bisa menggunakan logika looping di sini. Nah, pertama-tama kita akan bergerak menuju sumbu apa dulu, teman-teman? Sumbu apa dulu nih? Betul, sumbu X. Betul, sumbu X ya. Kita akan bergerak ke sumbu X dulu. Karena titik-titik minus 60. betul. Karena titik-titik 5 titik pertama ini kita ada di kanannya roket. Artinya bergeraknya ke kanan. Ke kanan itu sumbunya sumbu X. Nah, berarti kita taruh nih. Nah, habis itu jarak dari satu titik ke titik lainnya itu kan sama ya. Sama. Nah, coba. Dari roket ke titik pertama itu perlu bergerak berapa X, teman-teman? Coba. 5. Minus
5. Salah. Coba dicek nih angkanya. Minus 120 harus ditambah berapa biar jadi minus 60? Tambah 60. Betul, Zafran. Mantap. Ditambah 60, gitu ya. Nah, dari titik pertama ke titik kedua juga sama. Minus 60 tambah berapa biar jadi 0? Minus 60. gedenya nggak bisa. Diam dulu, Segede udah ini. dicatat. Link gua kan nggak ada. Masih adanya Betul. pilihan Ditambahnya Di Excel. ditambahnya 60 juga ya, teman-teman ya. Nah, karena ditambahnya 60 semua, jadi tinggal pakaiin repeat aja di sini. Salah. Nah, kita masukin change x by-nya ke dalam repeat. Nah, kita hitung titiknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti repeatnya 5 times, gitu ya. Repeat 5 times, kemudian diisi dengan change x by 60. Oke, kita cek dulu. Nah, sudah benar ya, kita sudah berhasil menuju titik X yang terakhir. Nah, sekarang kita tinggal bergerak ke atas. Kalau ke atas itu artinya menggunakan sumbu apa, teman-teman? sumbu Y. Betul, sumbu Y. Nah, berarti kita bisa langsung pakai repeat lagi ya, karena di situ titiknya ada banyak, tuh, ada 4. Nah, kita bisa langsung aja pakai change Y by. Kira-kira dari titik roket berasal menuju titik pertama, itu kita harus menambahkan berapa, teman-teman? 60. Betul, 60 juga. Karena roket berada di titik minus 60 Y. Nah, titik pertamanya ada di titik 0 Y. Artinya minus 60 harus ditambah 60 biar sampai di titik 0. Habis itu dari titik 0 menuju titik 60 harus ditambah 60 juga. Gitu ya. Begitupun dari titik 60 ke titik 120 harus ditambah 60 juga. Dan titik terakhir dari titik 120 menuju titik 180 harus ditambah 60 juga. Jadi langsung aja nih, kita klik change Y by 60. Gitu ya. Oke. Oh ya, repeatnya jangan lupa ya teman-teman ya. Repeatnya diubah menjadi 4 kali. Oke, langsung saja kita jalankan. Oke, congratulations. Berhasil teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh foto nggak? Boleh, boleh. Yang mau difoto programnya silahkan. Tapi ntar coba kerjain sendiri dulu ya teman-teman ya. Kalau udah coba, kalau bingung baru ntar lihat. Oke, udah? Udah difoto? Ya, Kak. Udah ya? Oke, mau dijelasin lagi apa udah cukup? Udah cukup. Udah cukup, oke. Kalau udah cukup, sekarang silahkan teman-teman buka websitenya sambil di share screen. Coba di refresh Viva. Kerjakan lesson 2 nomor 4 ya teman-teman ya. Lesson 2 nomor 4. Dari Mas. Ada yang kesulitan teman-teman untuk share screen? Sama buka websitenya. Zafran, Wafi, Albert, tolong di share screen ya. Gizar udah bener tadi, Gizar.
itunya project. Masih bisa ya. Oh, oke. Saya nggak bisa masuk di gembok. Share screen dulu, Albert. Azhar udah. Langsung kerjain nomor 1, Azhar. Kak, lesson berapa? Lesson 2. Yang mana? Itu nomor 4. Perjalanan Ini. roket. Iya. Lesson 2 nomor 4. Albert bisa, Albert bukanya? Albert bukanya bisa? Gembok. Kalau nggak bisa, share screen dulu, Albert. Screen. Share screen dulu, nanti kakak bantuin bukain. Ini di mana? Oke. Mana? Lesson 2 nomor 4, teman-teman ya. Lesson 2 nomor 4. Judulnya Perjalanan Roket. Lesson 2 nomor 4. Oke, Afrina, nggak apa-apa. Afrina, itu nomor 4 ya. Oke, mantap, Gizar. Keren. Lanjutin, Gizar. Kak, belum ketemu. Apa, Wafi belum ketemu? Iya, yang nomor lesson 2 nomor 4 mengumpulkan Oh. kelas gue mau. Yang itu, klik modul 3 yang game. Modul 3 itu Wafi ada di modul 2. Nah, itu tuh. Perjalanan roket. Oke. Oke, mantap. Sama. Oke, Albert di refresh coba. Websitenya di refresh. Oke. Kak, tolong bukain. Siap, Harvino. Ayo, kita mulai terbang. Oke, Harvino. Nah, lihat dulu soalnya. Harvino harus bisa ya bukanya ya di sini ya. Ini udah pertemuan ke-12 soalnya, Harvino. X-nya 8. Udah pertemuan 12. Nah, ini ada nih Harvino. Learn.alg tuh. Tinggal diklik aja. Oh, ini dirubah dulu. Oh ya. Nah, ini. Coba klik learn.alg tuh. Yang paling kiri warna ungu, Harvino. Dan sekarang kita pindah ke atas. Lanjut itu. Harvino. Ya, Ya. Ya. Ya, berapa? Plus. Klik yang learn.alg yang warna ungu sebelah YouTube tuh. Paling kiri. Sebelah YouTube. Sebelah kirinya YouTube. Ada Diklik. 2. Tugas Nah, latihan itu. terakhir. Anda perlu terbang melewati 2 titik. Selamat datang. Kak, nomor berapa, Kak? Ya, pertama apa dulu? Siapa tadi? Pertama. Ini pertama ini. Siapa tadi yang nanya? Ya. Sorry. Yang nanya nomor berapa siapa tadi? Saya. Oh, Albert. Di 4. Nomor 4, Albert. Lesson 2 nomor 4. Y plus. Terus. Ini. 8. Dia ada di angka 6 plus. Ini minus 8. Kita langsung 8 nomor 1 dulu. Iya, 8 dari sini. 4 terusnya. Ini X. Coba Harvino di refresh. X. Dulu. Kayaknya itu ya. Iya, kan beda itu. Internet di rumah Harvino agak nge-lag ya. Iya, Kak. Agak lama bukanya.
Oh, bisa orang udah Nah, Fahriza juga ya? Itu ya Fahri ya? Coba di refresh Fahri. Coba ya. Pakai remote. Pakai remote. Ah, tuh udah bisa tuh. Mantap. Silahkan dikerjakan Fahri. Pak, tolong buka ya. Udah ya. Oke, Harvino, silahkan dikerjakan ya Harvino ya. udah bisa sih ya. Wih, Shiva cepet banget. Oke, yang lain semangat teman-teman. Nah, kelebihan bisa. Kelebihan. Itu bakal ke kanan. Nah, kan? Nah, kalau ke kiri itu dikurang, bukan ditambah, geser. Kalau dikurang berarti minus. Kalau ke kiri minus, geser. Artinya dikurang. Tadi itu plus. Kak, bingung. Oke, oke. Gimana bingungnya? Di level 3, Oke, Wafi itu kan ada 2 titik. Nah, Wafi bergerak ke titik pertama dulu. Titik pertama itu ada di sebelah mananya roket. sebelah Coba lihat roketnya di mana. Titik pertama ada di sebelah mananya roket. atas. Atas, betul. Kalau ke atas berarti pakai sumbu apa? Y. Y. Nah, yang Wafi taruh itu sumbu X tuh yang pertama. Coba diganti. Kak, Ya. ini yang udah bener, tapi mana ini yang ke kiri? Oke, sebentar ya Albert ya. Kakak bantuin Wafi dulu. Oke. Nah, terus itu bergeraknya berapa titik, Wafi? Kalau ke atas itu ditambah apa dikurang? Hmm, ke atas Kalau ke atas ditambah apa dikurang? ditambah. Ditambah, betul. Berarti ditambah berapa tuh kira-kira? Coba lihat, roketnya ada di titik Y berapa, terus titik pertamanya ada di Y berapa? Y2. Y2 roketnya. Titiknya Di 14. Y. 4. Nah, berarti ditambah berapa menuju titik pertama? Itu juga masuk di tes. Kayak banyak ya. 2. 2. Coba ditambah 2. Y-nya ditambah 2. 2 plus. Iya, 2 plus. Terus X-nya? Di X-nya itu ada di Nah, 6. X-nya 6. Terus roketnya ada di titik berapa X? 2 minus 2 minus. Berarti minus 2 ditambah berapa biar jadi 6? level 6. 4. 4, salah. Minus 2 ditambah berapa biar jadi 6? Minus 2 ditambah minus Ditambah? 4. Salah. Kalau ditambah minus 4, jadi minus 6. Makin banyak. Ditambah 8. Coba tambah 8, Pak. Wafi. Di bagian yang mana? Di X. Oke. Coba dijalanin. Kayak gitu ya caranya ya, Wafi ya. Coba tarik.
Oke, sekarang Albert ya. Tuh bisa Albert. Coba. Albert mau nanya level berapa tadi? Halo? Albert tadi mau nanya level berapa? Nggak jadi. Ya udah, kerjain aja kalau gitu. Gizar mau nanya Gizar tadi. Nggak jadi. Apa? Gizar tadi mau nanya. Udah? Oh udah, mantap. Enggak. Oh, enggak, ya sok lanjut. Oke, Gizar sebenarnya jago juga Gizar. Gak level 7 nih Gizar. maknya nggak 5 menit lagi ya teman-teman ya. 5 menit lagi kita balik ke Zoom. Kita jelasin yang scratch. Karena kita beres dulu nih, Mas. Mudah-mudahan dari titik jalan. Bahaya. Ini itu kan dia berbeda ini ya, dia angkanya juga masih dipasang ya kayaknya. Kalau di sini. Mas tadi masih ada nggak ini yang belajar ini? Apa yang konfliknya? Nah, coba. Kenapa nggak stabil dia ini? Jadi nggak perlu kita anu ininya mas. Mana dia? Kak, ini gimana, Kak? Oke, Jadi nanti semua ya mas. kita cek ya. Pakai air saja ya. Keren. Oke, itu titik pertama ada di atas apa di bawahnya roket, Harvino? Di atas. Semua. Di atas. Kalau ke atas pakai sumbu apa? Iya, Y. Nah, itu yang ditaruh sumbu apa? 4. Ya, tapi yang pertama ditaruh sumbu apa? Yang pertama Harvino taruh itu perintahnya sumbu apa? Sumbu. Coba itu dibaca. Dibaca tuh, Harvino naruh sumbu apa tuh di situ? X apa Y? X. X. Nah, kira-kira betul apa salah? Udah mas. Salah. Salah, karena harusnya pakai sumbu apa? Y. Y. Nah, berarti diubah ya, pakai sumbu Y yang atas. Berarti nggak perlu diadu tuh. Nggak perlu diadu. Cuma nambahin doang kita. Iya, gue coba ya. Iya. Coba ditaruh sumbu Y Harvino. Oke. Habis kakak selesai bantuin Harvino, balik ke Zoom ya teman-teman ya. Dah.
Oke. Nah, coba dilihat titik pertama itu ada di titik berapa Y, Arvino? Bisa. Berapa Y? Bisa 500. Itu kan Andros. 4. 4Y. Kalau roketnya berapa Y? Apa? Roketnya ada berapa Y? Di berapa Y? Roketnya. Di Bisa. Y2Y. 2Y, betul. Berarti 2 ditambah berapa biar jadi 4? 2. Tambah 2, betul. Y-nya ditambah 2 berarti. Udah gitu 1 2. Sejak angkanya Y-nya diubah jadi 2. 500. Chance Y by 2. 1 2. Berarti bilang ID kok. Hah? Bilang ID. Iya, tapi 1. Nggak bisa 1. Pada hari baik jadi. Tapi ini ada ya. Musuh beda sama gue. Itu kan yang atas. Oh, dia udah otomatis kayaknya. Udah otomatis ya udah. Coba coba. Iya, iya, display cara samping. Interface 001. Kalau Nah, habis itu titik kedua ada di sebelah mananya roket? ada poin bilang 02 nih ada langsung anteknya Sebelah mananya roket, Arvino? Titik kedua. 4. 4. Betul. Coba. Bukan 4, salah. tadi kata 6. yang mau aja tidak coba Salah. Jangan tebak-tebakan. Dihitung. -2, itu kan roketnya ada di titik -2x. Sedangkan titik kedua itu ada di titik 6Y, 6x. Nah, -2 ditambah berapa biar Saya jadi 6? terus bisa. Bisa ya? Bisa ya? Tambah 8, Harvino, coba. Jadi berapa, Kak? Tambah 8. Ini. Oke, Siva, boleh. Coba dijalanin. apa aja ini ya hybrid ini Oke, gitu ya Arvino ya, cara ngerjainnya ya. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, Siva. Terakhir ya. Eh, Gimana ini? Oke, jangan dihapus. Jangan dihapus. Kakak cek dulu ya, Siva ya. Oke. Murid kakak belum ada yang bisa selesai masuk terakhir sih sebenarnya. Coba kakak cek. Bentar. Logiknya udah bagus nih, Siva. Coba ya kakak cek dulu apa yang harus diperbaiki. Oke. Coba repeat yang paling luar itu diganti jadi 6. Repeat paling luar. Bukan. Yang di atas. Repeat yang paling atas. oh Ganti jadi 6. coba Oke. nih Itu dihapus. Ya. Oke, benar. Habis itu repeat yang kedua diubah jadi nggak usah diubah deh. Iya. Nggak. Itu repeat ketiga. Oke. Nah, habis itu di bawah repeat kedua itu kan chance Y by 60 ya. Nah, di atasnya chance Y by 60 itu ditambahin chance X by minus 140. Mana, Kak? Di atas chance Y by 60 ditambahin chance X by. Udah gini. Tambahkan ada Bye-bye, Di Kak. sini. Iya, di situ, di atasnya. Nah, minus 140. plus 2 kali, coba. Taruh satu lagi. Oke. Chance X by. X, bukan Y. Ya. Dua-duanya X, Kak. Dua-duanya X. Oke.
120 change Y by 120, Kak. Enggak, udah benar. 240. Dua-duanya. Oke. Coba ditaruh di tempat tadi. Oh, gini aja deh. Dari change X by 200 minus 240 sampai change Y by 60 itu ditaruh di bawah repeat yang kedua. Nah, repeat yang itu dikeluarin dulu. Ya, taruh situ benar tadi. Nah, taruh situ. Nah, sekarang repeat yang paling bawah itu, repeat yang paling bawah, ditaruh di bawah repeat yang 6 kali. Nah, taruh situ gitu. Terus yang change Y by-nya dihapus saja. Semuanya. Change Y by-nya dihapus, terus X by-nya, change X by-nya diganti jadi 60. Bukan minus 60. Iya, cek. Oke. Coba dijalanin. Masih aman nggak? Bisa nggak? Kasih, Kak. Sama-sama. Bisa ya itu ya? Ya. Masih. Tapi satu. Oke, mantap. Oke, congrats Siva berhasil mengerjakan. Oke teman-teman, kita kembali ke Zoom ya. Boleh di stop sharingnya dulu. Stop sharing. Di mana? Di. Oh, Mas di dengan tren. Iya. Bilang 502. Ayo. Kita bisa lagi. Ya. Nah, kita cek dulu ya sini polanya. Oke. Sekarang, Harvino, share screen-nya nanti aja ya. Kakak mau jelasin materi. Oke, sekarang kita lanjut ke Scratch ya teman-teman ya. Kita lanjut ke Scratch. Kakak share screen dulu. Kenapa muka kaki doang? Jar, udah level. Nah, oke teman-teman. Sekarang kakak akan jelasin tentang Scratch-nya. Bentar, izin minum dulu. Oke, Bener. game pertama kita akan membuat game kumbang di pohon ya. Judulnya kumbang di pohon. Jadi sudah pasti kita akan fokus ke kumbangnya dan ke pohonnya gitu ya. Kalau kakak pencet menjadi hijau, nah, kumbangnya ini akan berjalan di atas pohon dan dia akan kembali ke awal. Kenapa Giza? Namanya. Izin ke toilet ya, Kak. Oh boleh. Ya udah yang mau ke toilet Ini sekarang kayak kakak tungguin. Kakak, ini kayak selamanya. Iya selamanya. Dia akan berulang terus selamanya. Yang mau ke toilet sekarang teman-teman. Kakak tungguin. Aman. Ya, betul udah ya. Oh, iya. Kak, jika kumbang itu memanjat, terus dia balik lagi itu dari mana dah? Padahal nggak bisa nembus ke tanah loh. Iya. Nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Iya. Kita lihat kenapa dia bisa balik lagi gitu loh. Kita juga belum tahu. Kita lupa. Kita pernah ngerjain ini tapi lupa. Kita kerjain bareng-bareng. Kita cek. Oke. Lama banget nih yang kamar mandi nih. Arya sama Gizar ya, teman-teman ya, sebentar ya.
Oke, Geser udah balik. Arya udah balik. Oke, kita mulai. Oke, kita akan membuat kumbang di pohon. Nah, dia akan berjalan di atas pohon dan ini akan memakai repeat forever ya, teman-teman. Oke, kalau kita cek deskripsinya, oke, gini doang. Ayo kita program supaya kumbang menaiki pohon. Kita cek tasnya ada apa aja. Oke, tas pertama kita harus membuat code untuk agar kumbangnya ini bergerak ke atas. Kita pakai repeat, terus chance y by 5 ya. Chance y by 5. Nah, untuk memindahkan sprite kumbang ke atas, gunakan perintah ubah y sebesar 5. Nah, kita tinggal ikutin aja nih yang ada di sini. Nah, habis itu, bentar, kita cek lagi. Karena telah mencapai puncak, nah, sprite kumbang mulai bergerak dari awal lagi. Nah, ini yang pertanyaannya Wafi tadi. Kok dia bisa mulai dari awal lagi? Gitu. Karena di sini ada perintah go to x 60 dan y-nya minus 68. Nah, go to x 60 sama minus 68 nih artinya dia akan kembali lagi ke titik ini, teman-teman. Ya. Nah, habis itu di sini ada penempatan awal. Penempatan awalnya point in direction 0 sama set size to 30%. Oke. Kalau ada penempatan awal, setiap ada penempatan awal, teman-teman langsung aja buat ya. Setiap ada penempatan awal langsung aja dibuat. Berarti when green flag lit, habis itu tadi apa penempatan awalnya? Mengarah ke 0. Oke. Point in direction 0. Point in direction 0 ini artinya bergeraknya ke atas ya, teman-teman. Nah, itu kita set size to 30%. Oke. Nah, kita tiap ada tugas penempatan awal, kita buat aja langsung di awal, gitu ya. Habis itu kita buat biar kumbangnya bisa bergerak ke atas. Pakai repeat, repeatnya yang terbatas ya, 50 kali. Habis itu kita change y by 5. Nah, habis itu kita tinggal pakai ini nih, gitu. Ini kan udah kita buat nih ya, repeat 50 sama change y by 5. Nah, sekarang kita tinggal tambahin nih, go to x dan y. Go to x dan y di atas ini. X-nya 60, y-nya minus 68. Nah, habis itu kita pakaiin repeat forever biar dia bergerak selamanya dan kembali ke titik X60 dan minus Y68. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, nah maka kumbangnya akan bergerak terus-menerus dan kembali ke titik semula. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau cek, betul semua. Gampang ya, tinggal diikutin aja nih tas-tas yang ada di sini. Gampang, semuanya udah tersedia, teman-teman tinggal rangkai aja. Ada pertanyaan? Bisa. Boleh difoto. Boleh difoto. Oke. Udah? Udah difoto? Udah difoto, teman-teman? Udah ya? Oke. Kalau udah, sekarang kakak lanjut ke level yang kedua. Oke. Snowflake. Ini gampang sih harusnya. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah, ini mirip ya kayak tadi ya. Mirip kayak tadi. Oke. Kakak nggak usah jelasin yang nomor 2 karena nomor 1 sama. Kayak nomor 2. Nomor 2 sama kayak nomor 1. Oke, yang ini nih. Naga menjaga kastil. Nah, naganya bergerak bolak-balik ya, kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, naganya bergerak ke kanan dan ke kiri secara terus-menerus. Nah, untuk membuat naga bergerak ke kanan, kita bisa menggunakan perintah ini. Repeat 60 times, terus change x by 5. Habis itu, biar naganya bergerak ke kiri, kita pakai perintah yang sama, tapi x-nya kita ganti jadi minus 5. Kalau minus 5 itu kan artinya ke kiri kan.
Kalau plus itu artinya ke kanan. Nah, di situ, nah biar naganya berbalik arah, kita harus ubah nih directionnya. Jadi kita pakai point in direction 90. Nah, di situ kita pakaiin repeat forever dan juga jangan lupa pakaiin ini go to x dan y. Nah, fungsi go to x dan y ini agar si naganya akan berada di titik ini, gitu ya. Rapi dulu ya Mas Nah, konfliknya. di sini ada penempatan awal. Nah, kita harus atur set rotation style-nya, kiri dan kanan, left, right, gitu ya. Biar posisi naganya itu berbalik arah, teman-teman. Dan juga diatur ukurannya jadi 75%. Oke. Langsung aja kita buat dulu penempatan awalnya. Set rotation style, mana set rotation style, left, right, dan set size to berapa tadi? 75%. Oke, 75%. Nah, di situ kita bikin naganya bergerak ke kanan. Oke. Repeat 60 dan change X 5. Repeat 60 sama change X-nya 5. Nah, habis itu kita bikin ke kiri. Ke kiri sama ya. Kita tinggal duplicate aja. Kita gabungin. Ke kiri tinggal X-nya dijadiin minus 5. Nah, habis itu, nah biar naganya berbalik, kita pakai point in direction 90. Gitu ya. Nah, 90. Point in direction 90. Kita taruh di atas sini. Biar arahnya udah ke kanan duluan gitu ya. Ke arah kanan duluan. Karena 90 arahnya ke kanan. Nah, habis itu, nah kita tinggal bikin biar naganya berpindah secara terus-menerus. Jadi naganya itu bergerak terus-menerus. Oke. Berarti pakai repeat forever. Nah, repeat forever ditaruh di sini. Terus go to x minus 175 sama y-nya minus 65. Kita taruhnya di atas sini ya, di atas point in direction. Jadi ini titik awalnya ya. Minus 174, y-nya minus 65. Oke, sudah. Oke, coba ya sekarang kakak jalanin ya teman-teman. Ah, beda ya sama di contoh. Kalau di contoh, naganya balik arah. Kenapa kira-kira teman-teman? Coba di sini apa yang kurang? Di sini apa yang kurang coba teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tahu. Tidak. Baliknya. Padahal ini set rotation style-nya udah left right ya. Nah, jawabannya adalah karena kita, bentar, kakak matiin dulu. Karena kita belum mengatur arah yang ke kiri, point in direction-nya yang ke kiri. Kalau ini kan ke kanan ya, 90 itu ke kanan. Bentar. 90 ke kanan. Kalau ke kiri berarti berapa? Minus 90. Betul, minus 90. Mantap sih, Pak. Oke. Dijalankan? Tinggal bisa deh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau kakak cek? Oke, betul semua. Kalau nggak ditambahin point in direction minus 90, kayaknya betul semua juga sih. Tapi ditambahin aja biar sama persis. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Boleh difoto kalau nggak ada pertanyaan. Boleh difoto. Tidak. Tidak ya? Udah difoto semuanya? Yang ada dua dia. Udah, oke. Kalau udah sekarang apa? Iya. Jelasin satu soal lagi. Kakak jelasin satu soal lagi ya. Tahu yang ini. Nah, yang di sini teman-teman tolong perhatikan ya. Teman-teman tolong perhatikan karena ini yang penting teman-teman. Jadi kalau mencet bendera hijau, terus kita disuruh baca deskripsi dulu ya.
Gunakan tombol panah kanan untuk menggerakkan penjaga gawang ke kanan dan tombol panah kiri untuk menggerakkan penjaga gawang ke kiri. Nah, kalau kau pencet tombol ke kanan, ini sprite-nya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri gitu. Semua ya. Dia udah sama kayak game ya, teman-teman ya. Kita bisa menggerakkan karakter. Oke. Kita cek tasnya. Nah, untuk bergerak ke kanan, kita akan menggunakan if ya. Minggu lalu kita udah belajar tentang if. Kita akan menggunakan logika if dan akan menggunakan ubah X sebesar 5. Nah, ini perintah untuk bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kiri, kita juga pakai if. Nah, tombolnya panah kiri, tapi ubah X-nya kita ubah jadi -5, karena dia ke kiri. Nah, habis itu kita harus cek logikanya secara terus-menerus. Agar setiap kita pencet tombolnya, dia akan mengecek terus-menerus gitu, logikanya. Nah, habis itu kita bikin penempatan awal. Penempatan awalnya change size by 80%. Nah, tiap ada penempatan awal langsung aja kita buat ya teman-teman ya. Oh, set size tuh yang salah. Set size tuh 80%. Nah, habis itu kita bikin dulu nih gerakan ke kanan. Kita pakai kontrol, terus pakai if. Nah, if-nya kita kasih yang ini, tombol panah kanan, ditekan. Berarti key ya. Key right arrow. Nah, if key right arrow press, then ubah X sebesar 5. Atau change X by 5. Oke, ini untuk bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kiri, kita tinggal duplicate aja. Kita taruh bawah. Kita ganti jadi left row. Dan X-nya diubah jadi -5. Oke. Nah, ini harusnya udah bisa nih bergerak. Tapi cuma sekali. Malah belum bisa ya. Bentar. Kenapa belum bisa? Oke. Berarti kita harus langsung tambahin repeat forever, teman-teman. Kita masukin ke dalam repeat forever if-nya. Oke, kalau kakak jalanin, nah dia udah bisa bergerak sekarang. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ayo, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silahkan difoto aja. Udah difoto. Tapi kalau mati kan ini boleh. Iya, empat itu. Oke, kalau udah, sekarang silahkan teman-teman buka website-nya sambil di share screen ya, seperti biasa. Selamat mengerjakan. Tiga ya. Kak, lesson berapa? Lesson 5. Lesson 2. Lesson 2 nomor 5. Kan tadi udah nomor 4, berarti nomor 5 sekarang. Oke. Kerjainnya 10 menit aja ya teman-teman ya. Habis itu kita penutupan. Nanti kalau belum selesai boleh dikerjain mandiri teman-teman. Hah? Makanya hijau.
Coba kerjain sendiri dulu ya, jangan lihat foto tadi teman-teman. Mama aja sering pakai lagu itu. Sering. Pak, TikToknya hapus. Habis itu download lagi.
4 menit lagi kita balik ke Zoom ya, teman-teman ya. Kak, terus ini forever-nya ditaruh di mana? Orangnya siapa tadi? Oh iya, itu udah lama lagi sih. Enggak, orangnya Ya. Arya. Dia nanti tahu nih. Oh, aduh, jangan minta. Oke, bukan dari tadi. Oke, forever-nya ditaruh di atas repeat. Terima. Parah juga sih. Oke, taruh di atas repeat. Terus, nah belum selesai tuh harusnya tuh. Ah, udah selesai. Oh iya. Coba dicek lagi Arya, apa yang kurang? Ada yang di akhir ke mana, Kak? Coba tadi nanya Yang ini kan Azam. Azam. orang kayak bahan oleh kenal. Iya. Azam bukan? Azam ya, benar ya? Oke. Coba digedein Azam. Itu penempatan awalnya belum ada Azam. Apa? Penempatan awalnya belum ada. Ditaruh di bawah when green flag click tuh. Point in direction 0 sama surface 2-nya. Oh, yang ini. Ya, ditaruh di bawah when green flag click. Ini yang di mananya? Coba ditutup dulu soalnya. Point in direction. Nah, ditaruh di bawah when green flag click. Itu ditaruh di bawah when green flag click. Nah, di atas. Oke, terus set size 2 30%. Oh iya. Set size 2 ditaruh di bawah point in direction. Oke. Nah, habis itu repeat 50-nya itu ditaruh di bawah coba repeat forever-nya dihapus saja. Aja. Nah, dihapus saja. Atau nggak usah, repeat yang 50 di atas dihapus. Nah, dihapus. Yang Dihapus. forever. Nah, forever-nya ditaruh di set size di bawah set size tuh 30%. Nah, terus itu dihapus chance Y-by-nya dihapus. Chance Y-by yang paling atas dihapus. Chance Y-by dihapus. Bukan, ini nih. Dihapus yang paling atas. Kak, ini benar nggak, Kak? Sebentar, bisa. Ini dihapus. Azam. Iya, nanti dia tulis. Itu nggak usah dihapus. Aduh. Hah?
Tuh, dibikin kayak gitu ya. Dibikin kayak gitu, Azam. Dibikin kayak gitu. Oke. Siapa? Oh iya. Oke. Waktu Kakak udah ini habis belum ya, bisa, teman-teman. Kak. Siapa? Arya. Arya. Azam diikutin yang kayak gitu ya, yang kayak di contoh soal ya. Oke, itu dibikin point in direction-nya, teman-teman. Point in apa? Arya, point in direction-nya. Point in direction yang ke kiri itu dibikin minus 90, yang ke kanan itu 90. Nah, terus point in direction-nya ditaruh di atas repeat, bukan di dalam repeat. Ditaruh di atas repeat. Nah, coba dijalanin. Oke. Go to X-nya ditaruh di atas point in direction yang atas. Nah, ditaruh di situ. Oke, coba. Oke, cek. Pencet tombol cek. Cek. Oke, Betul ya, Kak. gitu ya. Oke, teman-teman, balik dulu yuk ke Zoom yuk. Sorry, harus selesai lebih cepat. Pohon tumbang. Oh iya. Di mana Mas? Di samping. Oh kereta berarti macet dong. Macet total. Oke, teman-teman. Ya pasti ada partai. Oke. Mohon maaf harus selesai lebih cepat ya, teman-teman ya. Lebih cepat sekitar 10 menit karena masih ada yang harus kita kerjakan setelah ini. Teman-teman kalau masih ada yang bingung atau butuh bantuan silakan nanti chat kakak. Videonya udah kakak recording, tenang aja, tidak seperti minggu lalu. Sudah kakak record ya. Minggu lalu rekamannya crash, jadi nggak bisa kakak upload. Oke teman-teman. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita foto-foto dulu ya. Gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Oh, Afrina kameranya rusak ya? Kalau rusak, nggak apa-apa, Afrina. Nggak foto dulu berarti. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, tadi sekitar jam 7-an, Mas. Udah lah harusnya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima Ya, kasih. dadah, Kak. Dadah.